Masih di Anyus Siang bersama saya Bernadetta Ginting. Pemirsa, dua kelompok bersenjata tajam terlibat bentrokan di lokasi tambang nikel di Desa Lambu Sango, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Bentrokan diduga dipicu karena sengketa lahan tambang. Bentrokan dua kelompok bersenjata tajam pecah di Desa Lambu Sango, Buton, Sulawesi Tenggara. Dua kelompok saling berhadapan, bahkan menggunakan lemparan batu dan kembang api. Peristiwa ini diduga dipicu perebutan lahan tambang yang masih dalam proses perdamaian antara dua perusahaan. Kedua kubu masing-masing mengklaim kepemilikan lahan tambang meski masih dalam proses di Pengadilan Negeri Pasar Wajo. Mereka sama-sama mengklaim kalau lokasi tambang itu milik mereka, yang masih sementara ini dalam proses di Pengadilan Negeri Pasar Wajo. Sempat terjadi kemarin saling lempar antara kelompok Yori dan kelompok Omar Samiun, namun polisi sudah sigap. Akibat kejadian ini, satu unit mobil rusak terkena lemparan batu. Sementara itu, jalan poros penghubung Kabupaten Buton dengan daerah lain juga sempat ditutup untuk mencegah konflik meluas. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Adi Eba, iNews melaporkan. Seorang tukang ojek tewas ditembak orang tak dikenal di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Dugaan sementara pelaku penembakan adalah anggota KKB. Jasad tukang ojek bernama Misto yang tewas ditembak orang tak dikenal berhasil dievakuasi dari Kampung Wundu, Puncak Jaya, Papua. Jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Mulia. Setiba di rumah sakit, jenazah korban langsung diperiksa. Hasilnya, korban dipastikan tewas akibat luka tembak di bagian leher. Usai diperiksa, jenazah korban langsung diterbangkan ke kampung halamannya di Probolinggo, Jawa Timur untuk dimakamkan. Dari lokasi ditemukannya jenazah, sejumlah barang telah diamankan, yaitu 1 unit motor, 1 unit handphone, uang tunai 1,7 juta rupiah, keris, hingga rompi ojek nomor 217. Dari hasil pemeriksaan sementara, diduga kuat korban tewas akibat ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Satgas Ops Damai Kartens bersama Polres Puncak Jaya melaksanakan evakuasi jenazah warga sipil atas nama Misto, korban penembakan oleh OTK dari Kampung Wundu, Distrik Dokome, menuju RSUD Mulia. Bahwa kasus ini dilakukan oleh KKB yang berafiliasi dengan kelompok yang menamakan dirinya TPNPB Kodap 28 Yambi, yang juga mengklaim bertanggung jawab di media sosial. Aparat gabungan tetap melakukan penyelidikan dan siaga untuk menjamin keamanan masyarakat Puncak Jaya. Hingga saat ini, aparat gabungan masih melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait peristiwa ini. Dari Jayapura, Papua, Freddy Boba, iNews melaporkan. Diduga melakukan perbuatan tidak pantas, seorang kepala desa di Brebes, Jawa Tengah didemo ratusan warganya. Warga menuntut kepala desa mundur dari jabatannya jika tidak segera mengklarifikasi. Ratusan warga desa Sengon, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah menggeruduk kantor kepala desa. Aksi tersebut lantaran oknum kepala desa diduga melakukan perbuatan tidak sewajarnya berkunjung ke rumah seorang perempuan berstatus janda saat dini hari. Perihal tersebut membuat warga resah, terutama kaum emak-emak kian geram atas perbuatan kepala desa Sengon dan menduga oknum kades melakukan tindak asusila. Oknum kepala desa tidak berada di tempat saat warga berdemo. Warga hanya ditemui perangkat desa dan perwakilan Kecamatan Tanjung. Warga menuntut kades cepat memberikan klarifikasi, jika tidak harus segera mundur sebagai kades. Tanya berkunjung di
di rumah warga. Tapi warga tersebut yang didatangi adalah perempuan. Maka pihak warga Sengon itu siap menurunkan jabatannya sebagai seorang kepala desa karena tidak pantas menjadi contoh seorang kepala desa. Bahkan siang ini kami dengan Forkompinsa mengundang Pak Kades Sengon untuk meminta klarifikasi dan minta sesuai tuntutan warga 2 kali 24 jam untuk dipenuhi ketemu dengan perwakilan warga terkait permintaan klarifikasi tersebut. Meski sempat memanas, ratusan warga membubarkan diri dengan tertib. Warga mengancam akan menurunkan kepala desa jika sang kades tidak segera melakukan klarifikasi. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar Ayus melaporkan. Seorang dokter gadungan di Bantul, Yogyakarta menipu korbannya hingga 500 juta rupiah. Pelaku menyebut korban positif HIV dan harus menjalani terapi di kliniknya. Fakim Maru Emi, perempuan berusia 26 tahun ini diringkus polisi karena aksi penipuannya terbongkar dengan mengaku sebagai dokter. Pelaku yang merupakan lulusan SMA ini membuka klinik di sebuah rumah kontrakan. Kemudian datanglah korban yang membawa anaknya untuk berobat. Pelaku juga menyebut korban menderita HIV dan harus menjalani terapi di kliniknya. Pelaku beberapa kali meminta uang layanan medis kepada korban. Demi bisa sembuh, korban rela mengeluarkan uang hingga mencapai total 500 juta rupiah. Korban yang curiga lalu mengecek profil dan rekam jejak korban. Korban juga memeriksakan kondisinya ke rumah sakit dan hasilnya negatif HIV. Memberikan harga terkait terapi-terapi yang akan dilakukan sampai dengan menyatakan bahwa ayah korban itu menderita HIV dan dengan total kerugian 530 juta itu. Kemudian saat orang tua mengecek ke Sarjito bahwa tersangka yang mengaku dokter ini tidak terdaftar sebagai dokter di Sarjito dan menanyakan lagi di PKU Gamping terkait pemeriksaan darah yang hasilnya positif ternyata negatif HIV. Nah, dari keterangan tersebut dan informasi tersebut, korban datang ke Polres Bantul untuk dilakukan penyelidikan. Dokter gadungan ini kini ditahan untuk diperiksa lebih lanjut. Diduga masih ada korban lain yang masuk perangkap pelaku. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Seorang ibu muda di Lumajang, Jawa Timur terluka parah akibat dianiaya dengan senjata tajam oleh suaminya. Pelaku kesal karena korban menolak diajak rujuk setelah sebelumnya pisah ranjang selama 1 bulan. Seorang ibu muda berusia 22 tahun warga desa Purworejo, Lumajang, Jawa Timur terluka parah akibat luka senjata tajam di tubuhnya. Korban dianiaya suaminya, TM, di rumah mereka usai bertengkar hebat. Pelaku diduga kesal karena korban menolak ajakannya untuk rujuk setelah sebelumnya pisah ranjang selama 1 bulan. Pelaku yang emosi melukai korban dengan celurit di bagian tangan dan pundak. Tetangga yang mendengar jeritan korban langsung datang menolong korban. Korban dievakuasi ke rumah sakit sementara pelaku ditangkap polisi. Sendiri, apakah niat membunuh atau gimana? Oh ya, untuk hasil pemeriksaan bahwa belum ditemukan ada niat untuk membunuh, tapi kedatangan pelaku ke istrinya itu dalam rangka untuk mengajak rujuk kembali. Karena tidak ada kesepakatan, terjadi cekcok dan terjadilah pembacokan itu. Atas perbuatannya, kini pelaku mendekam di balik jeruji besi dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, jika biasanya seorang ibu hamil umumnya ini mengalami ngidam dengan makanan, namun berbeda jauh dengan seorang ibu di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Ibu muda itu justru ingin sekali naik mobil truk Dalmas Satpol PP dan ingin ikut razia. Inilah Novi Ramadhani, seorang ibu muda berusia 21 tahun, warga Cihideng,
Kota Tasikmalaya, Jawa Barat yang sedang hamil tua. Sejak usia kehamilannya masih muda, Novi sudah menyimpan keinginan unik, yakni menaiki mobil truk Dalmas milik Satpol PP. Keinginan itu akhirnya disampaikan kepada sang suami, Varian Rahmat, dan melalui layanan WhatsApp Satpol Kita Mantap atau Si Mantap, Varian memberanikan diri menghubungi Satpol PP Kota Tasikmalaya untuk mewujudkan ngidam sang istri. Mereka pun akhirnya diajak berkeliling menggunakan mobil Dalmas. Wajah bahagia terlihat dari pasangan muda ini lantaran ngidam yang tertunda berbulan-bulan akhirnya terpenuhi. Senang si dedenya, karena udah itu udah. Si dedenya apa katanya aja yang pengen banget tuh? Bawaan doan. Ada kepengen gitu. Ujuk-ujuk mungkin ya. Kepikiran banget kan sama suami selalu nagih mana katanya mau naik mobil Satpol PP dari dulu sampai pusing dia juga. Menurut Kasitibum dan Tranmas Satpol PP Kota Tasikmalaya, Sandi Apriari Sugi, ini adalah pengalaman baru sekaligus unik bagi jajarannya. Mungkin bawaan anak pingin naik Dalmas Satpol PP gitu kan, pingin naik Dalmas, cuman kita ya udah aja kita sekalian jalan lah gitu kan, jalan cuma ke terminal tipe A, udah balik lagi ke kantor Satpol PP. Meski ngidam unik, namun ini menjadi kisah tersendiri bagi Satpol PP Tasikmalaya, sekaligus membawa kebahagiaan tersendiri bagi Novi dan keluarga kecilnya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Kaki seorang ibu-ibu terjepit di lubang penutup selokan di Pasar Sampang, Cilacap, Jawa Tengah. Petugas damkar dipanggil untuk menolong ibu-ibu tersebut. Upaya evakuasi kaki ibu-ibu yang terjepit di lubang penutup selokan menjadi perhatian pengunjung Pasar Sampang, Cilacap, Jawa Tengah. Menggunakan derek, petugas pemadam kebakaran berupaya mengangkat palt beton penutup selokan. Setelah berusaha keras, tim damkar akhirnya berhasil mengeluarkan kaki ibu-ibu ini dari jepitan lubang penutup saluran air. Ibu-ibu malang ini terprosok ke dalam lubang selokan saat turun dari bus. Warga sebelumnya sempat membantu ibu-ibu ini dengan alat seadanya, namun gagal. Loginya itu ada warga masyarakat turun dari bis. Setelah turun itu pas pada lubang saluran air. Jadinya terperosok sampai ke betis masuk ke saluran air. Warga masyarakat sekitar sudah berusaha menolong dan mengevakuasi tapi tidak berhasil sehingga melaporkan ke Pos Damkar Kroya. Kurang lebih 15 menit dari laporan, petugas kami datang meluncur dan alhamdulillah berhasil. Akibat terperosok, ibu-ibu ini terluka di kaki hingga betis. Tim damkar kemudian membawanya ke Puskesmas Sampang untuk dilakukan perawatan medis. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Geram penggunaan strobo sewenang-wenang, ini muncul gerakan Stop Totot Wuk Wuk ramai di media sosial.